Kamu belajar pencak silat buat apa? Kalau kamu mau belajar mengenal jati diri, kenapa tidak belajar di pondok saja? Daripada belajar pencak silat yang bisa membuat adigang adigung atau merasa hebat dan mau menang sendiri, lebih baik belajar ilmu keselamatan. Yuda Pamungkas Channel. Tenaga dalam SH Terate. Awalnya perbincangan kami adalah saya bertanya seputar pernafasan. Yang saya inginkan jawaban yang bertahap dan tidak kemana-mana sebelum satu permasalahan tuntas. Tapi kemudian melebar kemana-mana dan akhirnya teman saya bertanya, "Kamu belajar pencak silat buat apa?" Tanya seorang teman. Wah, kalau dulu untuk jago-jagoan, tapi semakin kesini lebih mengartikan kalau pencak silat merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara untuk mengenal diri pribadi. Kemudian teman saya menjawab, "Kalau kamu mau belajar mengenal jati diri, kenapa tidak belajar di pondok saja?" Waktu itu saya sempat bingung juga, tapi kemudian saya jawab, "Jawaban kamu tidak salah, tetapi jawaban saya juga tidak meleset. Cara mengenal diri itu banyak, tidak hanya melalui silat atau mengikuti tahap pendidikan pondok pesantren. Maksud mengenal diri itu, mengenal suara nurani dan bertindak sesuai dengan suara hati sanubari masing-masing. Karena hati sanubari itu adalah hati yang selalu menghadap Tuhan. Jadi apapun profesinya, apapun jalannya, lemah atau kuat seseorang, bisa untuk mendapatkan kebenaran dan ketenangan hidup, karena saat setiap manusia lahir sudah disisipkan dalam dirinya masing-masing." Kemudian teman saya menjawab lagi, "Daripada belajar pencak silat yang bisa membuat adigang adigung atau merasa hebat dan mau menang sendiri, lebih baik belajar ilmu keselamatan." Jadi itu tadi sekilas cuplikan dari percakapan saya dan teman saya. Teman saya ini belajar ilmu setia hati juga versi Winongo, malah di pusat Madiun. Sedangkan saya sedikit belajar setia hati versi Terate. Dari percakapan kami di atas, ilmu keselamatan yang dimaksud teman saya di atas adalah masuk tataran ilmu kasepuan. Sedangkan yang saya tanyakan, ilmu pernafasan dasar atau gesah adalah masuk tataran ilmu kanoman. Secara tersirat, saya tangkap bahwa teman saya ini lebih menyukai belajar ilmu keselamatan daripada belajar pencak yang membuat orang menjadi merasa menangan sendiri. Dan bagi dia, pencak hanya sarana olahraga saja. Sebenarnya pendapat yang demikian tidak salah, tetapi alangkah baiknya belajar sesuatu itu tahap demi tahap. Ilmu kanomannya dikatamkan karena itu perlu. Kemudian baru ke kasepuan karena itu lebih bijaksana. Dan terakhir baru ke ilmu kasampurnan atau sangkan paraning dumadi. Kasepuan dan kasampurnan masuk dalam ilmu kebatinan. Berikutnya, tenaga dalam versi SH Terate. Ilmu tenaga dalam itu ada 3. Ilmu hitam, ilmu putih, dan ilmu abu-abu antara hitam dan putih. Sebelumnya semua ilmu di dunia ini terjadi berkat ridho Tuhan Yang Maha Esa, baik itu ilmu hitam, putih, atau abu-abu. Yang pertama, ilmu putih. Ilmu putih adalah ilmu yang terjadi antara pelaku memohon langsung dengan Tuhan. Yang kedua, ilmu hitam, yaitu ilmu antara pelaku Tuhan Yang Maha Esa dan pihak ketiga, yaitu setan yang sudah dinyatakan sebagai musuh nyata untuk menyesatkan manusia. Yang ketiga, ilmu abu-abu, yaitu ilmu yang terselubung, seolah-olah menggunakan kalam ilahi, tetapi sebenarnya perangkap dari setan. Pembahasan inti dari semua ini adalah
tenaga dalam versi organisasi persaudaraan Setia Hati Ternate untuk menyimpulkan bahwa PSHT ilmu putih, hitam, atau abu-abu itu semua terserah dari penilaian Anda. Berikutnya, jurus SH Ternate. Sebagai permainan pencak silatnya, warga PSHT juga mempelajari ilmu kanuragan versi PSHT, yaitu ilmu olah napas atau biasa disebut pernapasan halus, dan meyakini kemampuan diri sendiri sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa, bahwa tidak ada kekuatan apapun di atas manusia yang bisa mengalahkan manusia kecuali kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran tersebut telah menjadi keyakinan bagi semua warga PSHT, sehingga menjadi kekuatan tersendiri bagi anggota secara pribadi maupun persaudaraan. Kekuatan dalam diri manusia dibangkitkan dengan teknik pernapasan tertentu, diarahkan untuk membuka titik 7 saraf utama atau biasa disebut cakra, yang bisa digunakan untuk banyak hal di luar kemampuan manusia pada saat normal, namun dilakukan secara sadar. Selain di dalam tubuhnya, manusia pun memiliki energi potensial di luar tubuhnya. Energi yang ada di luar tubuhnya bersifat elektromagnetik, karena memiliki muatan negatif dan positif, di mana secara fungsional merupakan atmosfer yang menyelubungi tubuh manusia, serta bergerak secara terus-menerus, yang jika sudah diperkuat bisa berubah bentuk atau fungsi sesuai keinginan manusia itu sendiri. Secara umum, gelombang elektromagnetik yang menyelubungi tubuh manusia ini dikenal dengan nama aura. Beberapa hal yang dapat dicontohkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa melakukan pukulan jarak jauh dengan ciri khas angin pukulan berhembus kuat dan benda sasaran akan hancur oleh angin tersebut. Yang kedua, dapat melakukan pemecahan benda keras dengan tangan kosong tanpa bacaan tertentu. Yang ketiga, dapat melakukan pertahanan jarak jauh dengan ciri khas, orang yang menyerang terpental, benda padat akan hancur sebelum menyentuh tubuh. Hal ini dapat dilakukan oleh orang yang bertenaga dalam besar dan penyaluran yang sangat sempurna. Yang keempat, membentuk getaran hawa dingin dan panas sesuai cara berlatih. Yang kelima, kemampuan tidak dapat dicabut. Semua gerakan digerakkan secara sadar. Tidak ada pantangan, karena digerakkan secara latihan. Kegunaannya sangatlah luas, misalnya seperti menambah ketajaman panca indera, melipat gandakan tenaga, meringankan tubuh, atau untuk pengobatan. Muda Pamungkas Channel.